Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah El Shaddai, Allah yang memelihara kita dalam kemahakuasaannya, Allah yang baginya tidak ada yang mustahil, memberkati kita semua, rohani, jiwani, jasmani. Puji Tuhan, haleluya. Pada saat-saat negara dan dunia menghadapi krisis karena pandemi virus corona ini, saudaraku, mengingatkan kita kepada nubuatan Tuhan di dalam Alkitab menjelang kedatangannya yang kedua kali, bukan? Apa yang harus menjadi sikap gereja, terutama anak-anak Tuhan yang dewasa, ketika penggenapan nubuatan dalam Alkitab itu mulai terjadi. Dan tidak bisa dipungkiri karena yang dinubuatkan itu perkara-perkara yang dahsyat, tentu juga akan menggetarkan hati kita, menggetarkan jiwa kita. Bahkan kalau kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan pada waktu akhir zaman itu terjadi, penggenapan dari nubuatan Tuhan, maka kita bisa salah respon dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam kesempatan ini mari kita akan membahas satu renungan dengan judul Peluang di Masa Krisis. Peluang di masa krisis. Kita memulai pembacaan kita dari Lukas, Injil Lukas pasal 21, panjang saudaraku, ayat 5 sampai ayat 19. Injil Lukas 21 ayat 5 sampai 19. Kiranya Tuhan mengurapi firman-Nya, mengurapi kita semua, sehingga kita mengerti, menangkap maksud Tuhan melalui renungan pada saat ini. Ayat 5. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus. Ya, banyak orang mengagumi tentang bait Allah, gereja dan sebagainya. Bahkan beberapa orang tanpa sadar telah memberhalakan gereja. Sehingga kalau dia tidak ibadah di gereja tertentu, rasanya tidak bisa nyambung dengan Tuhan. Kalau dia tidak ada di dalam bangunan yang namanya gereja, dia tidak bisa memuji Tuhan dengan baik. Dia tidak bisa berdoa dan menyembah Tuhan dengan baik. Rasanya gereja itu kemudian sudah menjadi sesuatu yang mengagumkan. Sama dengan para murid dan orang-orang pada waktu itu mengagumi bait Allah yang memang indah pada waktu itu. Bagaimana komentar dari Tuhan Yesus ayat yang ke-6? Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Mengapa Tuhan tidak mencegah bait Allah diruntuhkan? Karena memang bait Allah sejati bukanlah bangunan, buatan manusia, tetapi adalah anak-anak Tuhan yang telah lahir baru. Jadi reaksi kita ketika hal ini mulai digenapi, ketika gereja diserang, gereja dibakar, gereja diruntuhkan, kemudian kita diingatkan oleh ayat ini, Lukas 21 ayat 5-6, bahwa Tuhan Yesus membahas hal itu tentang bait Allah yang diruntuhkan sebagai suatu hal yang memang akan terjadi. Ya, kita lanjutkan. Tentu ini sangat menggetarkan, terutama bagi umat-umat Kristen yang tidak memahami bahwa memang hal ini harus terjadi. Ayat 7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan.
dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Apakah aneh ketika hal-hal ini digenapi, lalu orang Kristen terkejut? Tentu tidak, sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan tanda-tanda ini mengejutkan. Tanda-tanda ini dahsyat. Tanda-tanda ini menggentarkan, menggemparkan, dan seterusnya. Namun, nanti kita akan melihat di bawah, di dalam ayat berikutnya, bahwa terkejut itu wajar, merasakan takut, gentar itu wajar, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Kalau kita membaca sampai ayat 11, rasanya ini terjadi di luar kita. Tetapi begitu menyentuh ayat 12, mungkin kegentarannya akan bertambah. Ayat 12, tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ada beberapa orang yang menyarankan jangan khotbah yang begituan lah. Bikin takut jemaat. Nanti jiwa-jiwa baru pada lari. Jadi orang Kristen ternyata resikonya besar. Ya tetapi ini adalah firman Tuhan Yesus. Dan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mempunyai maksud mengapa para murid harus tahu jauh-jauh hari sebelumnya. Bukan untuk menakut-nakuti mereka, sebab memang ini bukan pesan untuk ketakutan. Ini juga bukan pesan untuk kegentaran. Ini juga bukan sinyal untuk orang Kristen segera mencari lubang-lubang perlindungan. Bukan. Perhatikan ayat 13. Ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi kita mengerti sekarang sebagai anak-anak Tuhan yang mau didewasakan oleh Tuhan bahwa ketika nubuatan yang menggentarkan, yang dahsyat, yang mengejutkan, yang mengerikan ini terjadi, Tuhan tidak mau kita lari ke lubang perlindungan untuk menyelamatkan nyawa kita. Sebab ada tugas di masa krisis ini, yaitu bahwa Tuhan mau kita melihat itu sebagai kesempatan untuk bersaksi. Jelas sekali ayat 13, hal itu, hal yang mana? Ya tadi itu yang kita baca, macam-macam hal yang mengejutkan, yang dahsyat, termasuk risiko ditangkap, risiko dianiaya, risiko diserahkan, risiko dihadapkan ke pengadilan, dan segala macam. Bagi Tuhan, itu adalah kesempatan bagi orang Kristen, orang percaya, untuk bersaksi. Nanti kita akan melihat dalam uraian berikutnya bahwa ada tempat-tempat, ada orang-orang yang susah ditembus oleh Injil, yang susah ditembus oleh berita sukacita dari sorga, kecuali terjadi masa krisis. Contoh, ketika Rasul Paulus ditangkap, diadili, dan dibawa ke Roma, itu bukan sebuah kekalahan. Itu jalan satu-satunya Injil dibawa sampai ke hadapan Kaisar di Roma. Siapa boleh menghadap Kaisar? Tidak sembarang orang. Hanya orang-orang yang berjasa, orang-orang yang mulia, para pejabat tinggi, atau penjahat besar yang keputusan pengadilannya harus diputuskan oleh Kaisar sendiri. Dan Paulus bukan pejabat Roma. Dia bukan orang-orang yang akan mendapat hadiah dari Kaisar. Jalan itu tertutup bagi dia. Tetapi jalan yang satu terbuka. Dia harus dipandang sebagai penjahat besar oleh Kekaisaran Roma. Dan kemudian dia harus menghadap Kaisar. Dan oleh Tuhan, kesempatan itu adalah kesempatan untuk bersaksi di tingkat yang tertinggi, yaitu di tingkat Kekaisaran Romawi. Apakah Anda bisa mengerti, saudaraku? Ayat 14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang
atau dibantah lawan-lawanmu. Wah, memang waduh ya, ini kalau dibayangkan tentu akan membuat rasa takut. Tetapi ketika kita menggunakan semangatnya Tuhan, bahwa keadaan yang krisis itu adalah kesempatan untuk bersaksi, dan bahwa kita tidak perlu mempersiapkan diri, bahkan mau ngomong apa, mau bersaksi tentang apa, tidak usah. Sebab Tuhan yang punya urusan tentang hal ini. Tuhan yang mau kita menjadi kesaksian pada situasi krisis ini. Dia yang menyediakan apa-apa yang kita perlukan. Bahkan Tuhan janji pada waktu mau ngomong, gak usah mikir dulu, nanti pada waktu itu aku akan memberikan perkataan, kata-kata hikmat apa yang harus engkau katakan, sehingga engkau tidak bisa ditentang oleh atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Ayat 16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Waduh, saudaraku ya, makin dibaca ayat-ayat ini makin mengerikan ya. Dan ayat 17, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ayat 18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Haleluya, haleluya. Tuhan janji waktu di atas tadi ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Itu sebabnya kamu gak usah pusing dengan persiapan bagaimana harus bersaksi. Aku sendiri menyertai engkau, menyertai bibirmu, menyertai perkataanmu, sehingga kata-kata hikmat akan kuberikan kepadamu pada waktunya, sehingga engkau tidak bisa ditentang, tidak bisa dibantah oleh lawan-lawanmu, karena memang aku yang mau engkau bersaksi kepada mereka. Haleluya. Dan kalaupun toh keluarga kita, karena kita menjadi saksi itu, membenci kita, bahkan menyerahkan kita dengan maksud membunuh kita dan segala macam, ayat 18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Tuhan mau iman kita sampai ke titik ini. Anggap saja pandemi corona ini sebagai latihan bagi kita, bahwa yang lebih dahsyat akan datang. Dan pada waktu yang dahsyat itu datang, satu, Tuhan mau kita melihat itu sebagai kesempatan untuk bersaksi, dan Tuhan janji, sehelai rambut pun dari kepala kita tidak akan hilang, karena Tuhan melindungi kita sebagai saksinya. Ayat 19, kalau kamu tetap bertahan. Bertahan sebagai apa? Sebagai saksi Tuhan, kamu akan memperoleh hidupmu. Dengan kata lain, kalau kita lari potang-panting, terpirit-pirit, pada waktu krisis melanda, maka tidak ada jaminan kita memperoleh hidup kita. Saudaraku, saya tahu khotbah ini adalah khotbah yang tidak bisa disampaikan sembarang ya. Artinya ini disampaikan untuk Anda karena memang kita sedang mau menuju kepada kedewasaan dan kesempurnaan gereja. Bahkan ketika gereja yang dewasa itu pun, salah satu kriterianya adalah waktu krisis melanda, itu adalah kesempatan untuk bersaksi. Contoh yang sederhana adalah dalam pandemi corona ini, semua orang ketakutan. Mungkin ada di antara keluarga saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus. Waktunya untuk menyampaikan berita baik tentang Yesus itu. Di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, ajak mereka berdoa agar mereka memiliki ketentraman dari Tuhan, agar mereka memiliki sejahtera seperti yang saudara miliki. Seperti yang saudara miliki setiap hari, Anda tetap dalam sukacita, di dalam sejahtera Allah meskipun wabah sampar melanda dunia ini, dan orang mulai bertanya-tanya kenapa orang Kristen bisa tetap tenang, kenapa mereka tetap dalam sejahtera dan tetap bersukacita, oleh karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Bukankah situasi seperti sekarang ini pun adalah situasi yang tepat untuk bersaksi, saudaraku? Apalagi ada yang sakit, ada yang kemudian khawatir, waktunya untuk menawarkan Yesus kepada mereka, untuk mendoakan mereka di dalam nama Yesus, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang Tuhan maksudkan dengan kesempatan atau peluang di dalam krisis. Bait Allah akan diruntuhkan, orang akan disesatkan, akan ada perang pemberontakan, bangsa melawan bangsa, gempa bumi, kelaparan, penyakit sampar, tanda-tanda besar di langit, akan ada penangkapan dan penganiayaan, beberapa akan dikhianati dan akan dibunuh.
Meskipun terdengar menakutkan, tetapi kita perlu perhatikan sebab semua ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Para sarjana teologi menyebutnya ini sebagai semacam kiamat sinoptik, itu istilahnya saudaraku. Sinoptik artinya muncul di ketiga Injil, baik di Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Dan kiamat artinya adalah penyingkapan, suatu keadaan puncak dari hukuman mengakhiri kehidupan alam semesta ini. Jadi pesan tadi yang kita baca dalam Lukas tadi adalah pesan yang sangat penting, tidak boleh tidak dikhotbahkan. Meskipun ada risiko ketika berkhotbah, kita merasakan ada kegentaran, tetapi kemudian Tuhan tidak mau itu tidak dikhotbahkan, sebab memang Tuhan Yesus mau gereja bersiap-siap, sebab krisis itu pasti akan terjadi, dan gereja harus siap untuk memanfaatkan sebagai kesempatan untuk bersaksi. Jadi meskipun terdengar menakutkan, tetapi kita perlu memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus pasti terjadi. Berusaha untuk mengubahnya adalah tidak mungkin. Itu di luar kemampuan kita. Jadi Yesus menyampaikan semua itu bukan agar kita fokus kepada apa yang akan terjadi, gempa bumi, penyakit sampar, bukan itu fokusnya. Tetapi lebih berfokus bahwa peristiwa-peristiwa itu membuka peluang bagi anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi. Fokusnya bukan pada kejadiannya, tapi fokusnya kepada peluang yang terbuka untuk menyaksikan Tuhan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Apakah kita bisa menangkap maksud ini, saudaraku? Ya. Sekali lagi, daftar peristiwa yang pasti akan terjadi itu bisa membongkar cara berpikir kita. Misalnya, ternyata bait Allah akan diruntuhkan. Ternyata ada anak-anak Tuhan yang akan mengalami aniaya dan seterusnya. Apakah itu menakutkan kita? Beberapa orang menyarankan agar pendeta jangan menakut-nakuti jemaat. Namun jemaat tidak akan siap kalau khotbah ini tidak disampaikan. Jadi bagi saya juga berisiko, saudaraku, menyampaikan renungan ini, sebab mungkin ada yang menjadi takut, tetapi saya yakin dan percaya Roh Kudus menolong kita semua untuk mengerti, menangkap pewahyuan dari Tuhan sendiri, ya. Haleluya. Apakah Yesus sedang menakut-nakuti kita? Kalau tidak, apa maksud dia sebenarnya? Jelas, maksud dia adalah setiap krisis itu adalah peluang bagi pemberitaan Injil. Setiap krisis adalah peluang bagi anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi. Ayat 13 saya ulang, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Lihat kesempatannya, saudara. Jangan lihat kesempitannya. Kalau lihat kesempitannya kita tidak pernah bersaksi. Tetapi di dalam kesempitan yang paling sempit sekalipun, bagi seorang yang mau bersaksi selalu terbuka kesempatan. Dan di dalam krisis ini kesempatannya terbuka lebar. Setiap orang perlu mendengar berita baik, termasuk pada saat ini. Ya kan, kita diingatkan untuk membawa berita baik kepada orang-orang yang sedang ketakutan dan khawatir. Tadi sudah saya katakan bahwa ada tempat-tempat dan orang-orang yang hanya bisa ditembus bagi kesaksian jika krisis terjadi. Jadi, ketika semua hal yang mengerikan dalam tanda petik itu harus terjadi, dan Tuhan ternyata mengizinkan itu terjadi, sikap anak-anak Tuhan yang Tuhan mau yang pertama, kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-8 adalah waspada. Waspada. Jadi ketika penggenapan nubuat Tuhan Yesus menjelang kedatangannya mulai bermunculan, maka sikap yang pertama yang Tuhan mau ada pada gereja adalah waspada. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap itu sebagai lelucon, jangan menganggap itu sebagai hal-hal yang normal saja. Tidak. Tuhan meminta kita waspada. Waktunya untuk bersaksi akan segera tiba. Waspada. Be prepared. Persiapkan diri. Itu ayat yang ke-8. Ada kata waspada. Yang kedua, ayat 8 juga, jangan sampai disesatkan. Jangan sampai disesatkan. Kita sendiri untuk menjadi saksi, kita tidak boleh tersesat. Kita waspada, jangan disesatkan.
jangan mengikuti mesias-mesias palsu yang bermunculan. Sampai di sini ya, ada 3 hal. Jangan waspada agar tidak tersesat dan tidak mengikuti mesias palsu. Itu ada di dalam ayat yang ke-8. Itu sebabnya biasakan kita untuk menyantap Injil sepenuh, pengajaran yang murni dari hamba-hamba Tuhan yang tulus, yang lurus, agar kita sudah terbiasa dengan yang asli, sehingga ketika yang palsu muncul, kita segera mengenalinya, itu palsu. Yang keempat, Tuhan mau kita tidak terkejut. Kaget boleh ya, saudaraku. Begitu ada pandemi corona dan lain-lain, kita kaget, iya. Tapi setelah membaca firman Tuhan, kemudian, oh iya, Tuhan sudah menubuatkan. Jadi bukan kemudian fokus kepada coronanya, tetapi kemudian fokus kepada kehendak Tuhan. Ada peluang terbuka di masa krisis. Jangan kelamaan terkejut, kaget sedikit boleh, tapi jangan terkejut apalagi ketakutan. Yang kelima, segera sadar ayat 13 bahwa ini kesempatan untuk bersaksi. Yang keenam, tetapkan dalam hati, teguhkan hatimu untuk bersaksi. Dan ketujuh, jangan memikirkan dahulu pembelaan apa yang akan kita katakan, sebab ayat 8, yang ke-8 ayat 15, Tuhan menyediakan perkataan yang tepat. Yang ke-9 ayat 18, percaya akan perlindungan Tuhan bahwa sehelai rambut kita pun tidak akan gugur. Dan yang ke-10, siapa yang bertahan menjadi kesaksian akan menerima dan tetap mempertahankan hidupnya. So ada 10 petunjuk sikap gereja yang Tuhan mau ketika krisis melanda. Saya bacakan dengan cepat saudaraku. 1, waspada. 2, jangan sampai disesatkan. 3, jangan mengikuti mesias palsu. 4, jangan terkejut. 5, ini adalah kesempatan untuk bersaksi. 6, tetapkan dalam hati. 7, jangan memikirkan dahulu pembelaan. 8, Tuhan menyediakan perkataan hikmat yang tepat. 9, percaya perlindungan Tuhan sehelai rambut pun kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan yang ke-10, siapa yang bertahan, dia akan tetap mempertahankan hidupnya, akan tetap hidup. Haleluya. Jadi kalau DKI mempunyai protokol kesehatan dalam hal krisis corona ini, Tuhan mempunyai juga protokol darurat kiamat. Saya sebutnya demikian. Ada 10 tadi yang kita baca. 10 protokol darurat kiamat dari Tuhan Yesus Kristus. Masih ingat saudaraku? 1, waspada. 2, jangan sesat. 3, jangan mengikuti mesias palsu. 4, jangan terkejut. 5, kesempatan untuk bersaksi. 6, tetapkan hatimu. 7, jangan memikirkan perkataan yang akan kau ucapkan. 8, Tuhan menyediakan perkataan hikmat tepat pada waktunya. 9, percaya perlindungan Tuhan sehelai rambut pun tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. 10, siapa tetap bertahan akan tetap hidup. Haleluya, haleluya. Jadi bukan krisisnya yang menjadi fokus kita, tetapi tugas kita di masa krisis itu yang akan menjamin kita tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan amin saudaraku, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, kita baca beberapa ayat lagi. Yesaya 61 ya, Yesaya 61 ayat 1-3. Mengapa di masa krisis timbul kesempatan untuk memberitakan Injil? Karena kita melihat ada di dalam Yesaya 61 ayat 1-3 ini. Jadi kalau kita membaca protokol darurat kiamat, yang itu istilah saya saudaraku dari Tuhan Yesus tentang keadaan krisis, protokol itu sama sekali jauh dari aroma ketakutan, aroma panik, aroma putus asa, dan sebagainya, jauh. Ini adalah aroma sorga, satu semangat kegairahan untuk bersaksi. Saat-saat krisis itu justru dilihat Tuhan sebagai masa penuaian yang besar. Mari kita perhatikan Yesaya 61 ayat 1-3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, garis bawahi, orang sengsara butuh kabar baik. Dan merawat orang-orang yang remuk hati, garis bawahi remuk hati.
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan atau tawanan, orang tawanan garis bawahi, dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, terkurung dalam penjara di garis bawahi, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur orang-orang atau semua orang yang berkabung, kata berkabung di garis bawahi, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Saya garis bawahi kata sengsara, remuk hati, tawanan, terkurung di penjara, berkabung, abu, kain kabung, semangat yang pudar. Bukankah itu semua ada di masa krisis, saudaraku? Itu sebabnya Tuhan Yesus melihat masa krisis sebagai peluang bagi pemberitaan Injil. Yesus tahu bahwa di masa krisis kita sendiri bisa mengalami kesulitan. Bagaimana kita akan tetap bisa melakukan ajaran Yesus, sementara kita sendiri mungkin juga mengalami kesulitan akibat krisis. Misalnya, bagaimana kita tetap bermurah hati dengan uang yang ada, untuk melayani dan melakukan keadilan bagi orang miskin atau orang yang terpinggirkan. Bagaimana kita bisa mencintai musuh atau mendoakan mereka agar Tuhan mengampuni dan memberkati, memaafkan orang-orang yang melukai kita, sedangkan kita sendiri juga sedang mengalami akibat dari krisis. Menurut Yesus, gereja dibangun untuk saat-saat seperti ini. Gereja tidak dibangun untuk menikmati masa-masa tanpa persoalan, dalam arti seperti orang yang rekreasi, piknik, ya. Gereja diutus memang ke dalam dunia yang sedang membutuhkan keselamatan. Dunia yang bergelora akibat dari dosa. Kemudian manusia yang perlu untuk mendengar Injil. Dan itu sebabnya Tuhan melihat masa-masa krisis. Di situ gereja harus tampil sebagaimana seharusnya. Gereja dibangun untuk saat-saat seperti ini. Yesus memperingatkan murid-muridnya agar tidak menjadi objek dari krisis dan ikut terpuruk, tetapi menjadi aktor pemberita kabar baik dari sorga. Dia mau mereka tidak menghabiskan waktu mempersiapkan pertahanan dan menjaga diri sendiri, tetapi siap sedia untuk tampil sebagai saksi-saksinya Tuhan. Ayat 12 dan ayat 13 tadi kita ulang. Tetapi, ya, di sana dikatakan, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Kita sendiri mengalami kesulitan, saudaraku, ya, kalau ayat 12 ini. Ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Krisis, sekali lagi, adalah kesempatan untuk bersaksi. Ketika kita tergoda untuk takut pada tetangga, menutup diri terhadap imigran dan pengungsi, curiga terhadap orang yang tak dikenal, Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 146 ayat 9, Mazmur 146 ayat 9, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Ketika kita tergoda untuk meninggalkan yang lemah, Alkitab berkata dalam Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapakah yang dimaksud Tuhan saudaraku yang paling hina itu? Kita baca di ayat 35 dan ayat 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi masa krisis bukan masa di mana gereja harus menyembunyikan diri, menyelamatkan diri sendiri. Masa krisis adalah waktunya gereja tampil. Apa yang bisa kita lakukan di masa krisis corona ini, saudaraku, ya, sebagai gereja, sebagai individu, untuk kita boleh merespon kehendak Tuhan Yesus. Semua itu adalah orang-orang yang ada di dalam masa krisis yang tadi kita sebut, ya, yang lapar, yang haus, seorang asing, telanjang, di dalam penjara. Tuhan Yesus memperhatikan mereka sebagai sasaran pelayanan anak-anak Tuhan.
bahkan sebagai dasar penghakiman pada waktu kita bertemu dengan Tuhan nanti. Kita perlu sadar siapa diri kita. Kita harus berakar kuat dalam kasih Tuhan, sehingga ketika angin berganti arah, krisis melanda, kita sendiri tidak akan goyah. Dalam keadaan apapun, terutama di masa krisis, dunia membutuhkan Allah. Dunia membutuhkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Dunia membutuhkan gereja, dan dunia membutuhkan Anda dan saya. Sebagai kesimpulan saudaraku, 1. Kita tidak ditentukan untuk terhindar dari masa krisis. Kita tidak ditentukan untuk terhindar dari masa krisis. Mengapa? Kita ada di bumi yang sama, yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus akan mengalami krisis demi krisis. Yang kedua, kita tidak ditentukan untuk menjadi korban dari krisis itu. Ingat, sehelai rambut tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Kita tidak ditentukan untuk menjadi korban krisis. Dan yang ketiga, kita diutus di masa krisis untuk memberitakan kabar baik. Krisis adalah kesempatan untuk bersaksi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Thank you.